Halo, selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Di video ini kita mempelajari tentang efek-efek secara langsung yang diakibatkan oleh sebuah gempa dan efek-efek tidak langsungnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang elastic rebound theory, bagaimana proses terjadinya sebuah gempa. Jadi kita sebagai teknik sipil perencana struktur, kalau melihat gempa, sudut pandang yang kita gunakan adalah apakah gempa tersebut merusak bangunan atau struktur yang kita desain. Contohnya di sini ada sebuah apartemen, kurang lebih ini seingat saya ini 5-7 lantai di Chili pada tahun 2010 akibat gempa dengan skala 8,8 magnitude mengalami keruntuhan. Jadi collapse. Nah, hal ini yang perlu kita jaga, perlu kita antisipasi dalam perencanaan. Jangan sampai bangunan yang kita rencanakan itu runtuh akibat gempa. Jadi, konsepnya dalam perencanaan struktur penahan beban gempa, bangunan yang kita desain itu tidak diperbolehkan runtuh. Tapi kalau rusak parah, apalagi gempa rencana yang sesuai dengan magnitudo yang sudah direncanakan yang biasanya cukup besar, itu dimungkinkan atau diperbolehkan untuk mengalami kerusakan. Tapi tidak diperbolehkan runtuh seperti begini. Ini adalah kegagalan sebuah konstruksi kalau sampai runtuh. Kalau kalian pikirkan kenapa kira-kira bangunan itu tidak diperbolehkan runtuh akibat gempa? Ini ada hubungannya dengan keselamatan orang yang di dalamnya. Apa yang terjadi kira-kira kalau bangunannya runtuh seperti begini? Apakah orang yang di dalamnya bisa keluar menyelamatkan diri? Tentunya tidak, kan? Orang akan terperangkap di dalam, jadi kemungkinan selamat itu akan sangat kecil. Kalau bangunan kita itu sampai runtuh, orang terperangkap di dalam, itu suatu kesalahan dalam perencanaan. Kalau bangunannya rusak parah tapi tidak runtuh, ada kemungkinan lebih tinggi untuk orang bisa keluar dan menyelamatkan diri. Jadi ini yang perlu diingat dalam perencanaan, keruntuhan itu akan kita hindari. Jadi bagaimana kita sebagai seorang perencana nantinya, kalian belajar sekarang ini tentang rekayasa gempa, bagaimana nantinya kalian sebagai perencana bisa mendesain bangunan itu, mempertimbangkan beban-beban gempa yang harus dipertimbangkan dalam perencanaannya sehingga bangunannya tidak sampai runtuh. Ada satu contoh lain yang saya dengar dari Profesor Sunio Katayama. Ketika itu saya bertemu sama beliau di sebuah konferensi internasional. Beliau menyebutkan gempa Jepang di tahun 1995, gempa Kobe dikenalnya, itu seperti orang Jepang itu seperti kebakaran jenggot gitu. Surprise dan sangat tidak diduga-duga karena sebelumnya memang Jepang sudah sangat maju, relatif maju pemahamannya tentang teknologi rekayasa gempa, sehingga kegagalan seperti ini sangat mengagetkan mereka. Ini sebuah elevated highway. Jadi kalau flyover yang cukup panjang, di bawahnya ada jalan, di sebelah sini ada jalan dan di atasnya juga ada jalan ini. Dan flyover tersebut atau elevated highway ini collapse, runtuh. Nah, ini satu kegagalan struktur juga yang cukup parah sehingga bangunan ini tidak pernah bisa diperbaiki lagi, harus dihancurkan. Dan bayangkan kalau tadinya ada kendaraan yang ada di atas ini, dan ketika runtuh ini semua akan hancur, akan menelan jiwa cukup signifikan. Jadi ini dua hal, kerusakan-kerusakan struktur yang harus dihindari di dalam perencanaan rekayasa gempa. Ada hal-hal lain juga yang merupakan efek tidak langsung dari sebuah gempa. Kebakaran itu bisa terjadi akibat gempa. Khususnya di daerah-daerah yang
banyak melintas pipa-pipa gas mungkin, atau pipa bahan-bahan kimia yang bisa patah ketika terjadi pergerakan tanahnya, sehingga menyebabkan ada percikan api, atau juga bahan-bahan kimia yang tidak boleh bercampur. Kalau bercampur akan menyebabkan reaksi kimia yang menyebabkan api. Ini terjadi di gempa 2011 Tohoku, Jepang, dengan skala gempa 9 magnitudo. Ya, dan ini bisa terjadi. Efek tidak langsung lainnya dari sebuah gempa adalah tsunami. Jadi ini sebuah foto dari udara yang saya peroleh dari kantor berita Reuters dari gempa yang sama di 2019. Ini bukan mobil-mobilan ya, dan bukan pesawat terbang capung mainan anak. Ini adalah beneran ukuran real yang terlihat dari udara, seperti mainan anak saja yang dilemparkan atau terlempar ke sana kemari secara tidak beraturan. Ini akibat tsunami. Jadi ini air-air yang menginvasi daratan dan menyapu bersih semua kendaraan-kendaraan dan pesawat yang ada di sekitarnya. Dan ini efek tidak langsung dari sebuah gempa. Nah, walaupun sebenarnya tsunami bukan menjadi topik utama dari mata kuliah rekayasa gempa ini, nanti ada mata kuliah tersendiri yang membahas tentang tsunami. Jadi saya hanya sedikit membahas saja sebagai pengetahuan bagaimana tsunami itu terjadi. Jadi tsunami itu terjadi jika dia berada, pusat gempanya itu berada di pertemuan dua lempeng yang lempengnya itu subduction, seperti ini. Lempeng di video sebelumnya saya sampaikan subduction itu adalah ketika dua pelat bertemu hadap-hadapan dan satu pelat yang lebih lunak akan nyungsep di bawah pelat yang lainnya. Sehingga ketika ikatan batuan di antara pertemuan ini tidak kuat lagi menahan pergerakan yang terjadi antaranya, dia akan slip dan dia akan menyentil air yang ada di atasnya dan meng-create gelombang. Kalau ketika di lautan, gelombang tsunami itu tidak menjadi satu hal yang membahayakan, tapi begitu dia mendekati daratan, ya, dengan kedalaman permukaan air semakin cendek, itu gelombangnya akan semakin tinggi. Itu yang menyebabkan tsunami cukup berbahaya, dan energi yang sama yang dibawa dari tengah lautan itu ke daratan dengan tinggi gelombang yang cukup tinggi itu sangat merusak struktur atau apapun yang ada di pinggiran pantai. Dan kita ingat bagaimana tsunami di tahun 2006 di Aceh yang cukup merusak daerah di sekitar Aceh, meluluhlantakkan seluruh infrastruktur yang ada di Aceh. Dan nanti di ujung video ini saya akan tampilkan link ini akan menunjukkan animasi bagaimana sebuah tsunami itu bisa terjadi, ya. Dari link ini nanti bisa kalian nonton sendiri bagaimana tsunami itu terjadi untuk bisa semakin memperjelas bagaimana tsunami itu terjadi. Hal yang lain adalah kerusakan yang terjadi di permukaan tanah. Ya, bisa retak seperti begini, ya, atau juga penurunan terjadi seperti di kasus gempa tahun 1984 di Alaska, atau juga keruntuhan atau tanah longsor yang di sekitar pinggiran pantai juga. Nah, yang 1, 2, dan 3 ini mungkin sudah familiar atau mungkin sudah bisa kalian tebak bisa terjadi dari informasi yang kalian pahami sebelumnya. Namun ada satu hal yang jenis kerusakan yang ingin saya sampaikan, yaitu soil liquefaction. Ya, apa itu soil liquefaction? Akan coba saya jelaskan demikian. Jadi itu adalah fenomena di mana tanah yang tadinya memiliki daya dukung itu
menjadi kehilangan daya dukung karena tanahnya berubah menjadi lumpur. Jadi bukan hanya nasi yang menjadi bubur, tanah juga bisa seperti jadi bubur, jadi lumpur. Ya, jadi ini satu foto yang cukup ikonik untuk menggambarkan fenomena liquefaction yang terjadi di Jepang tahun 1964 dengan skala gempa 7,5. Ini bangunannya secara struktur tidak terlalu rusak, tapi ini ada yang tenggelam, ada yang miring. Karena tanahnya menjadi bubur, tidak memiliki daya dukung tanah lagi. Ya. Ada 3 hal yang perlu ada supaya liquefaction itu terjadi. Jadi yang pertama adalah tanahnya itu harus tanah dari butiran kasar seperti pasir, dan kemudian air tanahnya itu cukup dekat ke permukaan. Dan yang ketiga adalah tentunya ada goyangan gempa. Ini ada 2 video nanti yang kalian bisa tonton bagaimana tsunami itu bisa terjadi. Jadi ketika gempa itu terjadi, menggoyang tanah di sekitarnya, butiran-butiran pasir ini tadi memadat ke bawah dan air naik ke atas, sehingga menjadi seperti bubur. Jadi tanahnya saturated, jadi kebanyakan air sehingga dia menjadi bubur. Nah, ini juga nanti satu video yang menarik dari sebuah percobaan di Jepang. Jadi di video ini nanti akan kalian lihat bagaimana sebuah tangki yang transparan sengaja dibuat tanah berpasir, kemudian diisi lapisan tanah, dan ini model bangunannya. Dan kemudian digoyang-goyang karena tabung transparan ini didirikan atau didudukkan di atas meja getar yang bisa digoyang-goyang untuk mensimulasikan gempa, sehingga dia bergoyang dan lama-kelamaan dia akan menjadi bubur dan bangunan ini akan tenggelam. Ya, kalian bisa melihat di videonya tadi. Nah, untuk kalian yang ingin mempelajari tentang materi gempa secara umum, banyak sekali informasi-informasi di website berikut ini yang bisa kalian cek untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang gempa. Ini 3 link ke YouTube untuk video yang saya sebutkan tadi. Di sini untuk animasi tsunami, ini animasi pertama likuifaksi dan animasi kedua likuifaksi. Jadi kira-kira itu sebagai pengantar rekayasa gempa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi trigger untuk semangat mempelajari bagaimana gempa itu bisa dimitigasi dalam kita merencanakan bangunan. Kalau ada hal-hal yang kalian belum paham, silakan dituliskan di bagian komentar. Saya akan coba menjawabnya. Dan kalau di akhir video ini kalian berkata, "Oh gitu toh gempa, tsunami," subscribe ya ke channel Belajar Struktur di UBL. Terima kasih sudah memperhatikan bahan pembelajarannya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Salam.